Isomer E dan Z oleh kelompok 1. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas salah satu topik menarik dalam kimia organik, yaitu isomer E dan Z. Kalian mungkin sudah pernah mendengar istilah isomer, tapi apa sih sebenarnya artinya? Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang isomer geometris E dan Z. Mulai dari pengertian, cara membedakannya, hingga contoh senyawanya. Jadi, siapkan catatan kalian dan yuk kita mulai penjelasannya. Dalam kimia organik, kita sering mendengar istilah isomer. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi susunan atom atau tata letaknya berbeda. Salah satu jenis isomer yang menarik adalah isomer geometris, khususnya isomer E dan Z. Apa itu isomer geometris? Isomer geometris biasanya muncul pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2. Mengapa? Karena ikatan rangkap 2 tidak bisa berotasi bebas seperti ikatan tunggal. Akibatnya, posisi gugus-gugus atom di sekitar ikatan rangkap bisa berbeda arah. Inilah yang menghasilkan dua bentuk isomer, yaitu E atau N-gegen artinya berlawanan, dan Z atau zusammen artinya bersama. Mari kita lihat 2-butena, senyawa sederhana dengan ikatan rangkap di tengah. Ada dua kemungkinan susunan. Pertama, Z2-butena, cis-2-butena. Kedua, gugus metil, berada di sisi yang sama dari ikatan rangkap. Bentuk ini cenderung lebih polar dan memiliki titik didih lebih tinggi. Kedua, E2-butena trans 2-butena. Kedua, gugus metil, CH3, berada di sisi berlawanan dari ikatan rangkap. Bentuk ini lebih simetris dan non-polar, sehingga titik didihnya lebih rendah. Untuk menentukan apakah isomer itu E atau Z, kita gunakan aturan CIP. Langkah-langkahnya adalah, lihat dua atom yang langsung terikat pada masing-masing karbon rangkap. Bandingkan nomor atomnya, semakin besar nomor atom, semakin tinggi prioritasnya. Misalnya, Cl 17 lebih tinggi dari O 8, O 8 lebih tinggi dari C 6, C 6 lebih tinggi dari H 1. Setelah menentukan gugus dengan prioritas tertinggi di kedua karbon, jika berada di sisi yang sama, maka Z isomer. Jika berseberangan, maka E isomer. Contoh lainnya adalah 1-bromo 1-kloroetena. Rumus strukturnya adalah sebagai berikut. Di karbon kiri, Br 35 lebih tinggi dari H 1. Di karbon kanan, Cl 17 lebih tinggi dari H 1. Jika Br dan Cl berada di sisi yang sama, Z1-bromo 1-kloroetena. Jika berseberangan, E1-bromo 1-kloroetena. Misal, prioritas Q lebih besar dari R, dan prioritas X lebih besar dari Y. Artinya, gugus yang prioritas lebih tinggi ada pada posisi berseberangan, maka strukturnya diberi awalan E. Bagian yang dibandingkan adalah gugus bagian atas dengan gugus bagian bawah di setiap sisi. Dalam ilsutrasi yang perlu dibandingkan adalah Q dengan R untuk sisi kiri dan Y dengan X untuk sisi kanan. Misal prioritas Q lebih besar dari R dan prioritas X lebih besar dari Y. Artinya, gugus yang prioritas lebih tinggi ada pada posisi sepihak, maka strukturnya diberi awalan Z-. Mana yang lebih prioritas? Bagaimana bila gugus yang dibandingkan prioritasnya sama? Sila lihat pada rantai C berikut pada setiap gugus sampai dijumpai perbedaan untuk dibandingkan prioritas pada sisi yang sama. Lihatlah senyawa berikut. Simak sisi kanan. Atom C di C, C ini mengikat C pada C tanda petik, dan 2H berikatan langsung dengan dirinya. Atom C di D, C ini mengikat Cl dan 2H berikatan langsung dengan dirinya.
Oke, sudah ditemukan, perbedaan langsung dapat ditentukan mana lebih prioritas. Singkatnya, boleh ditulis CCH untuk atom yang diikat langsung oleh C pada C, CLHH untuk atom yang diikat langsung oleh C pada D. Nomor atom lebih tinggi. Dalam hal ini, Cl akan mendapat prioritas lebih tinggi dibanding C, CCH, CLHH, prioritas C pada D, C pada C, jadi gugus prioritas ada di kanan bawah. Simak sisi kiri, atom C di A, C ini mengikat C pada A tanda petik. 2H berikatan langsung dengan dirinya. Atom C di B, C ini mengikat C pada B tanda petik. 2H berikatan langsung dengan dirinya. Karena C di A dan C di B ini prioritasnya sama, perlu dibandingkan untuk C lanjutannya. C pada A tanda petik mengikat C pada metil. H berikatan langsung dengan dirinya. C pada B tanda petik mengikat C pada dua metil berbeda, dan 1H berikatan langsung dengan dirinya. Singkatnya boleh ditulis CCH untuk atom yang diikat langsung oleh C pada B tanda petik. CHH untuk atom yang diikat langsung oleh C pada A tanda petik. Nomor atom lebih tinggi. Dalam hal ini C akan mendapat prioritas lebih tinggi dibanding H. CH prioritas C pada B tanda petik. C pada A tanda petik, jadi gugus prioritas ada di kiri bawah. Lihatlah contoh senyawa yang lain ini. Simak C bernomor 4, C kiri. C ini mengikat C di atas dan mengikat H di bawah. C nomor atom lebih tinggi dibanding H, jadi C di atas, posisi A lebih prioritas. Sisi kiri prioritasnya di atas. Simak C bernomor 3, C kanan. C ini mengikat satu C di atas dan satu C di bawah. Prioritas sama, lanjut memeriksa C rantai berikutnya. C pada X mengikat satu C dan 2H, konfigurasi ditulis CHH. C pada Y mengikat 2C dan 1H, konfigurasi ditulis CCH. Prioritas C pada X, C pada Y, karena CHH kurang dari CCH. Jadi, pada sisi kanan prioritasnya ada di bawah. Sisi kiri prioritasnya di atas, sisi kanan prioritasnya di bawah, jadi berseberangan dan berawalan E. Selanjutnya, penamaan rantai, gugus, cabang sesuai dengan aturan sebagaimana ditetapkan IUPAC. Demikian penjelasan tentang isomer geometri E dan Z. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menyimak video ini.